Pinjaman online Easy Cash. Yuk, masih bersama di kelas bintang. Selamat datang kembali. Ini banyak yang melaporkan gagal bayar sudah 1 tahun tapi didatangin DC bolak-balik ya. Padahal gagal bayarnya sudah 1 tahun. Ada yang beberapa bulan, baru 3 bulan juga ada ya. Tapi DC yang bolak-balik ini gimana ini? Kok bisa DC bolak-balik menjelang akhir tahun seperti ini balik lagi? Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana juga untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini supaya tidak makin menjadi-jadi? Dan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan debt collector? Ini saya sampaikan juga kepada teman-teman semuanya. Saya satukan di sini ya, di penjelasan ini ya. Ini kita sudah memasuki di bulan Oktober. Oktober otomatis bulan akhir tahun ya. Sudah hampir setengah bulan berjalan ini. Berarti tinggal setengah bulan lagi itu untuk menghembuskan bulan 10. Otomatis kita akan masuk bulan ke 1 November. Habis itu kita akan ke Desember. Tetap menjelang akhir tahun target itu harus tercapai. Jadi perjanjian kerjasama antara debt collector dan pinjol ini sudah ada kesepakatan di awal. Debt collector untuk memperpanjang masa kerja mereka harus mencapai target. Ini sama layaknya seperti marketing. Ketika mereka tidak memakai target, mereka tidak akan menjalin kerjasama lagi dengan pihak pinjol itu. Makanya berlomba-lomba pihak dari debt collector ini baik dari internal maupun eksternal. Internal berlomba-lomba mengejar target melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Eksternal berlomba-lomba mengejar target untuk mendatangi para nasabah. Ini bukan berarti semuanya akan datangi DC ya, tapi akan ada beberapa kota yang mereka datangi oleh beberapa pinjol besar. Tidak semuanya juga. Kemarin saya bahas juga bahwa tidak semua pinjol-pinjol ini mempunyai debt collector ataupun pihak ketiga mereka untuk mendatangi Anda karena banyak pertimbangan, tapi di beberapa pinjol-pinjol besar mereka itu ada, dan umumnya daerah-daerah yang terjangkau oleh mereka. Itu harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir, kok gagal bayar sudah 1 tahun, kok baru ini mereka malah bolak-balik datang ke rumah. Saya gagal bayar sudah beberapa bulan, DC baru muncul sekarang gitu. Banyak sekali pertanyaan yang datang di grup ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Sebelum kita berkomunikasi dengan debt collector, teman-teman itu harus pertama kita harus mengecek identitas dari si debt collector tersebut. Itu sangat penting ya, bahwasanya hutang-hutang kita itu tidak mungkin kita berbicara dengan orang yang terkadang tidak ada kejelasannya. Makanya penting untuk kita mengecek kelengkapan mereka, identitas mereka, dan ID card mereka. Benar atau tidaknya mereka dari sebuah perusahaan pinjaman online yang mana kata mereka mewakili perusahaan di tempat kita berhutang. Yang kedua adalah kita harus cek soal surat kuasa mereka. Surat kuasa mereka atau surat penagihan mereka yang mana mereka benar-benar dikuasakan untuk menjemput tagihan kepada kita. Yang ketiga adalah si debt collector ini harus menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini adalah syarat yang penting.
Kalau mereka tidak mau menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan, teman-teman jangan berbicara dengan debt collector tersebut. Tahan dulu diri Anda, jangan pernah berbicara dengan debt collectornya, dan sampaikan kepada mereka kalau Anda belum bisa menyanggupinya, karena hal ini adalah peraturan dari OJK sesuai dengan aturan OJK seperti itu. Berani nggak menyampaikan hal seperti itu. Banyak juga orang-orang yang menyampaikan bukannya tidak berani, tapi sudah mencoba hal-hal seperti itu. Ditanyakan, yang terjadi adalah terjadinya perdebatan sengit antara si nasabah dan penagih hutang. Nasabah tidak mampu menunjukkan surat, dan terjadi negosiasi. Si debt collector akan menunjukkan surat itu kalau Anda berjanji akan membayar lunas. Selalu seperti itu, bertakan dari pihak debt collector. Kami tunjukkan apakah mau bayar lunas. Cukup Anda tunjukkan POJK-nya tadi, sampaikan ini ada OJK menyampaikan setelah debt collector menunjukkan Anda harus bayar lunas di bawah itu. Ada apa tidak? Nanti saya sampaikan juga ya, biar lebih paham. Kalau tidak ada, sampaikan sama debt collector hal-hal yang diminta tadi sesuai dengan yang diarahkan oleh OJK. Kalau tidak ada, ya silahkan suruh debt collectornya keluar dulu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, walaupun Anda belum ada uang, walaupun Anda belum mampu bayar, itu jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Yang penting harus bertanya hal itu kepada debt collector, karena kebanyakan dari mereka, di sebagian orang juga saya mendapati sebuah kasus ya, banyak juga ternyata debt collector ini yang abal-abal tadi. Terkadang dia tidak tahu dari eksternal atau internal, mereka tidak jelas orang-orangnya menitipkan uang sama mereka. Uang itu tidak disetorkan ke aplikasinya, jadi tidak tahu itu uangnya itu kemana. Jadi ketika dia menyampaikan ini uang saya, dia berharap akan berkurang hutangnya yang ada di aplikasi itu. Ternyata tidak. Makanya hati-hati buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya tidak ada uang itu tidak masalah. Yang penting kita cek dulu apakah mereka sudah lengkap surat penagihannya, tanda pengenalnya, identitas mereka itu sudah lengkap ya. Dan profesi bidang penagihannya pasti debt collector yang lengkap itu persyaratannya itu bilangnya sangat enak, lebih teratur dan tidak ada intimidasi ya, lebih ke pendekatan secara personal seperti itu.